Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan ngasih tutorial untuk pengisian raport versi 2 yang sudah saya buat. Yang kemarin kan versi 1, sekarang sudah masuk ke versi 2. Versi 2 sebenarnya nggak terlalu banyak perubahan sih. Perubahannya cuma tentang di elemen kegiatan. Nanti saya jelaskan. Yang pertama kita buka dulu ya master raport versi 2 yang nanti saya share di lewat WA. Pertama, setelah dibuka kan ada security warning ya. Kita harus klik enable content terlebih dahulu. Kalau nggak gitu, semua tombol nggak akan berfungsi dengan baik. Ini sudah masuk ke versi 2. Tetap tampilannya sama ya. Di sini untuk tombol-tombol untuk print, yang di sini untuk input data. Yang pertama masuk ke input data sekolah dulu ya. Nanti ini masuk ke golongannya nilai elemen kegiatan. Kita masuk ke sekolah dulu ya. Ini juga bisa ganti. Ini enter, ini maksudnya placeholder untuk enter. Jadi misalkan ini saya hilangkan enternya. Nah, misalkan saya hilangkan enternya. Nanti kalau di print akan gini. Nah, ini akan lurus terus ya. Oke. Misalkan saya print. Nah, ini lurus terus, ini lurus terus, nggak ada enternya. Misalkan mau ditambahin enter, nggak bisa manual kayak di Word, ketik enter di keyboard nggak bisa, harus pakai placeholder ini. Beda sama Word ya. Ketikin, nah jadi gini, ada 2 baris, ada enternya. Begitu juga yang ini ya. Tinggal di print, klik ini. Nah ini TK Kabupaten, TK Kabupaten. Ya kurang lebih itu untuk sekolah ya. Ini cuma ngisi data gitu, untuk gampang. Sesuai nama kelas sekolah, nama guru, ganjil, ya sesuai. Lanjut ke siswa, ini lumayan panjang juga. Kita sebenarnya ngisi data siswa ini bisa manual dari yang ibu-ibu buat bank datanya, bisa juga. Atau yang lebih gampang sudah saya siapkan ini. Misalkan data dari Dapodik, misalkan ngambil data dari Dapodik. Nah ini kan saya buka dulu ya, coba. Ini contoh aja. Ini kan misalkan data dari Dapodik ya. Nah ini kan semua anak dalam 1 tahun, rombelnya campur. Nah kita bisa sortir, ngambil khusus anak B3 aja misalnya. Kita sortir. Cara nyortirnya gini, kita aktifkan dulu filternya ya, kan awalnya di home, filter dihidupkan. Nah ini kan sudah ada panah ke bawah ya. Nah ini kecentang semua, ini maksudnya semua data tampil semua. Kita hilangkan dulu khusus misalkan B3. Oke. Jadi khusus data anak B3 aja yang tampil. Tapi tetap karena nggak urut, nanti diurutkan di sini. Nah ini kita buka dulu ya, ini ya master data bersihnya. Ini sebenarnya bisa diikutin, bisa enggak. Ini saya buatkan cara singkatnya lah gitu. Jadi ini sudah ya, ini misalkan ini ngambil dari data Dapodik. Ini kita copy semua sudah. Nah copy semua data sampai ujungnya sini. Nah ya ini ujungnya sini ya. Jadi ini saya copy semua data anak dari Dapodik yang khusus B3. Saya copy dulu ya. Saya copy balik ke data master data bersih tadi yang sudah saya buat. Ini jangan kotak-atik yang ini bisa ya. Ini hasil jadinya. Kita masuk ke mentah. Jadi habis copy tadi ya,
jangan klik paste, atau di keyboard paste jangan dulu, klik ini tanda panah di situ tuh values, kita ambil value nya aja. Sebenarnya enggak apa-apa pakai formatting, cuman apa namanya ya, formatnya keikut, jadi lebih baik ini pakai yang value nya aja, jadi yang di paste itu value nya aja, nilainya aja ya. Habis itu, nah ini kan data ananya nggak urut kan, Z ini urutan pertama, B ini urutan ketiga justru. Nah, kita filter dulu. Ini ada tombol filternya. Kalau nggak ada tombol filter, kita klik ini dulu. Ini sudah ada kan? Nah, ini awalnya nggak ada, gitu. Misalkan nggak ada, diklik filter dulu. Di situ diklik tombol panah ini akan berdasarkan nama kan, bukan alamat, bukan tanggal lahir, tapi nama. Klik ini A to Z, artinya anak huruf B apa? Ya huruf pertamanya A ya sampai Z. Ini kalau ini kembalikan, diklik ini. Ini sudah otomatis ini. Ini juga otomatis, meskipun kita yang di filter nama aja, ini sudah otomatis sampai ke belakang itu sesuai. Kalau ini datanya Andi ya punya Andi. Di situ ini kan sudah urut. Ini udah hiraukan, udah enggak perlu sebentar. Ya kalau mau pengen apa namanya, takut kelupaan atau buat acuan juga enggak apa-apa. Tapi yang di sini nih. Nah ini sudah tadi sudah saya coba sampai kegunaan AC. Nah, kita berarti ngopi ke data masternya cuman sampai 16 anak, karena D3 kan cuman 16 anak. Nah, jadi otomatis gini. Tadi kan mentahnya nama aja kan, nama, NIP, JK kan P. Nah, di sini sudah otomatis. Jenis kelamin ya perempuan. Apalagi ini tempat tanggal lahir kan awalnya pisah kan, tidak pisah file dari F ke G. Bogor tanggal lahir ini sudah satu file, Bogor koma bahkan November, bukan angka lagi. Ini sudah saya otomatiskan biar nggak perlu ngetik manual lagi. Nah, apalagi ini yang alamat kan awalnya ini RT1, RW1, dusun. Nah, ini kan beda-beda ketimbang ngetik manual misalnya RT1 RW 3 dusun. Nah, ribet. Jadi sudah saya buatkan formulanya biar tinggal copy ke aplikasi yang sudah saya buat tadi sesuai formatnya. Nah, ini semua di copy, tidak perlu ini, sudah tidak perlu nomornya, soalnya kan di raportnya itu kan sudah ada nomor, jadi tidak perlu. Jadi yang di copy gini. Nah, yang di copy yang proses ya, jangan yang mentah. Yang proses di copy semua ini ya, dari Andi nama lengkap semua sampai Zahra ya, misalkan 16 anak cuma nama siswanya, semua sampai belakang sampai ujung. Nah, ini pekerjaan mana, kita copy, kita balik ke raportnya, kita paste jangan lupa, jangan paste biasa, paste values. Nah, ini sudah namanya sudah sesuai semua, ini sudah sesuai, data sudah matang, jadi ini sudah nggak kepakai lagi sudah. Nah, misalkan mau di save ya apa, ya di save ya terserah. Juga ini apalagi ini dari Dapodik sudah nggak diperlukan lagi karena ini sudah data. Nah, jadi misalkan pun ini bisa diedit lagi. Nah, misalkan ini ternyata bukan Bayu, kan Nur misalkan, sama ini anaknya misalkan, ternyata ini Fajar Saputra, ini bukan anak kedua, anak keempat juga bisa. Juga sama tanggal lahir ternyata salah, bukan 18 tapi 19 misalkan, bisa juga. Ini semua bisa, termasuk ini misalkan nama WINnya kosong, alamat kosong, nomor telepon kosong, pekerjaan kosong, bisa di nah bisa diisi ini sudah. Ini untuk data tanah ya, ini kalau di print sudah lengkap data tanahnya tuh.
Ini di foto nanti guys, urutan terakhir. Ini nomor urut 1 Adi, nomor 22 Banyu, 3 Nur. Sudah sesuai sama yang tadi. Misalkan alamatnya ternyata terlalu panjang, bisa di edit manual di sini. Misalkan, nah ini bisa dikecilkan manual. Tapi standarnya 12 saja. Saya buat 12. Nah, ini sudah rapi semua. Mau di print pun langsung rapi. Tuh siswa ya. Siswa kurang lebih ya. Ini bisa diedit semua. Masih bisa diedit maksudnya. Selanjutnya ke nilai. Nah, ini lumayan panjang. Pertama gini dulu guys, masuk elemen kegiatan. Tuliskan dulu semua nama kegiatan selama 17 minggu itu ya. 17 minggu. Masukkan semua di sini. Nah, masukkan semua di sini. Saya sediakan maksimal 20 kegiatan. Masukkan ke sini semua. Habis itu kembali ke nilai. Ini semuanya sebenarnya manual semua ya. Manual semua, monggo jenengan isi ini per kalimat. Tiap anak apa beda kalimat apa sama, terserah. Kalau sama ya diikutin kayak gini, tapi bagusnya beda-beda. Ini juga capaian NAPBB ini tampilnya ada di mana? Ada di sini. Misalkan saya ganti BB ya, belum berkembang. Coba saya print di NAPBB nama anak yang ke 1 tadi ya. Andi Nurhaliza misalkan. Oh, ini masuk ke belum berkembang. Jangan gitu. Jadi kita edit aja di sini NAPBB. Nah, ini kayaknya template semua berkembang semua berkembang sesuai harapan semua sih. Jadi kita tarik ke sampai sebanyak 16 anak. Jadi tiap anak pasti biasa. Ini tidak tampil apa maksudnya? Jadi gini, dari yang versi 1 kemarin kan semua kegiatan itu akan tampil di raport kan, akan masuk ke ini kan, BSH semua kan. Nah, kita bisa pengecualian dari elemen yang sudah kita set tadi, yang sudah kita inputkan tadi. Misalkan gitu, saya kasih contoh ya. Nih, Andi nomor urut 1. Oh, ini tidak mengerjakan atau tidak tidak kompeten untuk nama kegiatan ke 3 misalkan. 3 ini dari mana? Dari sini kita lihat elemennya. Jadi sebelum ngisi yang tidak tampil ini, pengecualian ini, nah kita lihat ini indeksnya. Misalkan ini tadi menggambar bola misalkan. Nah, ini kan indeks ke-6 ya. Nilai agama dan budi pekerti indeks ke-6. Jadi misalkan dia nggak bisa menggambar bola, klik ya apa? Ditulis 6. Jadi misalkan di print nanti nomor 6 sudah nggak ada. Kok Andi? Nah, dikasih koma. Nah, dikasih koma. Jangan lupa dikasih koma. Nah, ini sudah kan ada. Soalnya apa? Ini bisa lebih dari 1. Nah, ini bisa lebih dari 1. Misalkan 6 sama misalkan ini indeks nomor 7, nomor 10. Ini misalkan ngecat misalkan. Ini kalau di print, ini kan belum masuk pengecualian tadi kan mengecat ini ya. Nah, tambahkan ke pengecualian. Kita tinggal klik kok ini. Nah, ini klik tambahkan 10.
6, 10, 11, berapa gitu. Pokok intinya indeks keberapa yang tidak boleh ditampilkan gitu. Intinya gitu. Jadi ini 6 sama 10 yang nggak boleh ditampilkan. Coba lihat ya. Nah ini. Tadi kan 6 sama 10 kan. 6 tadi apa? X. Oh, belum di. Nah, terganggu. Nah, tadi kan menggambar bola sama mengecat. Nah, di sini sudah nggak mungkin ada. Oh, khusus untuk Andi. Tapi untuk Bayu, saya lihat ya. Lihat di MAPP. Tapi untuk Bayu, nih, kita lihat perubahan. 1, 2, 3, 4, 5. 6-nya kosong karena untuk khusus Andi nggak ditampilkan atau bahasanya tidak kompeten misalkan, atau anaknya pada hari itu nggak masuk, itu dihilangkan sesuai keinginan kita. Tapi khusus untuk Andi aja. Nah, selain itu Bayu, nah ini masih ada menggambar bola sama mengecat, itu masih ada. Jadi itu pengecualian khusus untuk Bayu. Untuk Andi mas. Untuk Bayu bisa dimasukkan pengecualiannya lagi. Ini misalkan 1, 3. Jadi kalau di print Bayu ini 1 nggak ada, tapi menggambar bola kan indeks ke-6 tadi ada masih. 3 nggak ada juga. Karena di sini 1,3. Kalau nggak ada apa namanya? Nggak ada pengecualian. Oh, anak ini bisa semua atau masuk semua, ya dikosongin aja. Pokoknya kalau 1 aja, 1 dikasih koma, jangan lupa. Kalau 1 gini aja tetap tampil. Rumusnya harus pakai koma. Kalau terakhir, kalau ada 2, 1 sama 3 gini, terakhirnya nggak usah koma. Kalau cuman 1 aja yang dihilangkan harus pakai koma ya. Jadi misalkan ini Nur ya. Nah, BB dengan Bayu. Nur. Nah ini ya. Nur nomor 1 nggak ada ya. Coba kalau saya hilangkan dari pengecualian. Saya hapus. Nur. Nah ini balik. Nomor 1-nya ya, nama kegiatan 1. Intinya mengacu dari indeks keberapa ini. Misalkan gini wis. Tadi ya ini contoh nama kegiatan. Saya sekalian kasih contoh nama kegiatan. Misalkan ini. Nah, itu sudah saya siapkan sebanyak 15 kalau nggak salah. Misalkan saya paste. Nah, saya paste. Terus jati diri. Nah, jati diri sudah ada. Yang dasar-dasar literasi juga saya kopikan. Nah, ini sudah sesuai semua misalkan. Ini monggo nyenengnya sesuaikan sama kelasnya masing-masing. Ini cuman contoh aja ya, mungkin ada yang nyeleneh atau apa, abaikan dulu. Lanjut. Nah ini ya. Ini sudah. Nah, coba RABP. Nah ini sudah sesuai semua ini. Nah, sebanyak 16 tadi ya. Untuk deskripsinya sekali lagi saya jelaskan. Nah, kalau ini juga perkembangan ini isi manual juga. Isi manual guys. Apa yang tampilkan di sini. Ini perkembangan ini ya. Tujuannya ini tentang perkembangan tentang umum, bukan mengacu ke nilai agama, jati diri, dasar literasi. Ini kayaknya apa ya, bukan masukan, simpulan positifnya kayaknya. Simpulan positifnya aja, sama wis, intinya sama kayak yang versi 1 kemarin. Monggo sampean kondisikan sesuai, atau minta bantuan GPT atau Gemini juga bisa. Kalau ini nanti saya bantu
lagi-lagi ini pilihan aja, bisa monggo jenengan bisa manual, ngetik manual, tiap anak manual beda-beda monggo, atau sama juga monggo. Tapi entar lagi saya kasih tahu caranya biar otomatis, termasuk yang tidak tampil ini menggenerate. Jadi gini, generate Gemininya nanti gini, tak kasih link Gemini buat generate ini ini deskripsi ya, termasuk sama placeholder nama ya. Jadi gini, nanti Gemininya tak selalu gini, simpan nih semua nilai, semua nama kegiatan dari ketiga elemen ini, elemen nilai agama, jadi diri, dasar literasi, lalu buatkan deskripsinya sebanyak ini, berapa siswa, sebanyak 16, dengan pengecualian indeks nomor 6 sama 10 jangan sampai masuk ke deskripsi, intinya gitu. Karena kan 6 sama 10 ini kan enggak masuk penilaian kan, maksudnya apa enggak mampu, apa pada waktu itu anaknya enggak masuk, ya kan enggak mungkin sama tiap anak. Jadi kita minta tolong ke Gemini. Ini saya sudah buatkan link dari Gemini. Caranya gini, buka browser ya, buka Chrome ya, ketik s.id/rapor tknp, enter. Ini jangan lupa Gemininya itu harus login ya, pakai akun masing-masing ya. Kalau nggak login nggak bakal bisa, soalnya ini butuh token untuk menggenerate-nya ya. Nah, jadi ini sudah saya siapkan data total siswa, misalkan ini yang tadi sebanyak 16 siswa ya, 16 siswa. Jadi kita minta bantuan Gemini generatkan total 16 siswa tentang nilai agama budi pekerti. Ini nama kegiatannya monggo sampean masukkan di sini semua. Lihat elemennya, nah, dilihat ke elemen kegiatannya. Ini semua di copy semua ini. Di copy ini contohnya. Ini tidak perlu pakai satu titik, tidak usah guys. Ini pemisahnya baris kok, pemisahnya baris. Nah, jadi pas dari sini. Nah, biar Gemininya tahu kalau nama kegiatannya itu ini ya. Habis itu jadi diri, copy semua, jadi diri. Iya. Situ dasar-dasar literasi. Nah, jangan lupa pengecualiannya ditampilkan juga. Jadi sebelum minta ke Gemini, monggo ibu-ibu sekalian semua dituntaskan dulu ini. Apa yang nggak boleh tampil, maksudnya nggak boleh tampil ya kayak itu tadi. Apa anaknya nggak kompeten atau anaknya nggak masuk pada waktu itu, tentang kegiatan waktu itu. Jadi misalkan ini diisi semua sudah, diisi semua. Misalkan nama kegiatan 2 Fajar, nama kegiatan 2 itu nggak kompeten sama kegiatan nomor 5, nomor 6, nomor 7 misalkan. Dituntaskan dulu sampai bawah ya. Semuanya juga sama. Ini yang nilai juga sama, kok nilai yang jadi diri juga sama kayak NHBP, sama juga termasuk dasar-dasar literasi, sama persis. Cuman kan pembedanya kan cuman nama kegiatannya aja kan, sama, dibuat sama sudah. Jadi ini tuntaskan dulu, misalkan Bayu untuk jadi diri itu indeks ini 8 sama 12 itu nggak mumpuni, nggak kompeten misalkan. Ya tinggal ditambahkan aja Bayu untuk 8 sama 12 jangan ditampilkan. Jadi misalkan nanti kita ngeprint di jadi diri ya, untuk ini kan informasi, kita klik di Bayu. Nah, ini tadi
Nah, ini karena kan tidak ada angkanya, tidak kelihatan. Jadi tadi apa ya? 8 sama 12 itu apa tadi? 8 itu puzzle sama kolase ya. Puzzle sama kolase kan di sini nggak ada ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, langsung 9 ini. 10, 11, 12 itu nggak ada, ini langsung 13. Ininya gitu. Atau biar lebih gampangnya, Ibu ditampilkan di sini mungkin 1 titik, nah, 2 titik, bisa kelihatan di situ. Bentar. Oh, jadi jelek jadinya ya kalau gitu ya. Jangan dikasih angka, sudah dikasih poin-poin aja, bulat-bulat tadi enggak apa-apa, ketimbang hasilnya jelek. Soalnya ini formula yang saya buat dari di sini ini menampilkan otomatis sesuai indeksnya, bukan urutannya, tapi indeks sama urutan itu beda. Kalau indeks misalkan di tengah-tengah itu hilang atau tidak dimasukkan, masuk ke pengecualian, itu misalkan indeks ke 2 ya kan, ke indeks ini misalkan kehapus ini ya, yang ini nanti akan ke atas ini nanti, jadi yang awalnya jadi ke 5 gitu indeks. Jadi formulanya akan kocak-kacir, jangan dikasih nomor ya, jangan, tidak usah. Jadi gitu aja. Nah, lanjut ke Gemini tadi ya. Nah, kita masukkan. Ini sudah sesuai semua. Misalkan Andi 6 sama 10. Nah, kita masukkan semua ini di sini. Sorry. Andi itu nomor 1. Nah, ini formatnya sudah ada di sini. Formatnya nomor siswa titik 2 indeks kegiatan. Jadi gini, nomor siswa 1 titik 2, apa yang mau di pengecualian dari ini. Nah, dari sini misalkan tadi berapa Andi? Nah, 6 sama 10 ya, 6,10. 10. Misalkan ini juga 1,3. Oh, nomor 2 ya, tadi kan nomor 2 ya, Bayu nomor 2 titik 2 1,3. Jadi bacanya gini, nomor urut 1 tidak boleh mendeskripsikan dari indeks ke sini. Ini enter, ini indeks juga, cuma tidak tertulis. Anak nomor 1 tidak boleh mendeskripsikan indeks nomor 6, nomor 10 juga nggak boleh. Anak nomor 2 absen 2 tidak boleh mengindekskan nomor 1 sama 3, tidak boleh memasukkan ke deskripsi indeks ke 1 sama 3. Jadi kalau di generate nanti nggak mungkin ada sudah itu. Tapi tetap ini juga nggak mungkin ada juga semua, soalnya kan kertasnya terbatas. Jadi kalau di generate nanti, coba dulu nih, misalkan tadi ini NAB jadi diri 615. Ini tidak ngaruh, ini 6 dulu, 1 dulu, apa 5 dulu. Tapi kalau lebih bagus, lebih enak, ini 165. Balik ke Gemini. Nomor 1 1,6,5 56. Ini juga 56. 5. Nah, sebenarnya nggak ngaruh sih sebenarnya. Bisa kok formulanya berfungsi bolak-balik. Nah, misalkan itu. Kalau misalkan ini kan kosong, ya udah usah dimasukkan, sudah. Tidak usah dimasukkan yang dibutuhkan aja. Misalkan tiba-tiba anak nomor urut 10 kegiatan indeks ketiga
sama 7 nggak ikut, nggak dimasukkan, bisa loncat-loncat juga bisa, nggak apa-apa. Selanjutnya yang dasar-dasar literasi ini saya random aja ya. 1, indeks ke-3 nggak boleh masuk, 6 juga nggak boleh masuk, 7 nggak boleh masuk, 8 nggak boleh masuk, 2 nggak boleh masuk. Nah, sudah ya. Ini kan 16 anak. Total 16 anak. Jadi nanti akan menggenerate total semua anak 16 anak ini dikali 3. Soalnya kan nilai agama dan budi pekerti, jati diri, dasar-dasar literasi ini akan menggenerate semua sudah. Catat dulu ya, generate semua. Ini lumayan agak lama soalnya banyak. Tunggu dulu. Jadi nanti tinggal di copy saja sudah di sini. Ini sekalian nunggu Gemininya. Sebanyak total 16 anak. Ini lumayan banyak, lumayan lama ini soalnya 16 anak. Kalau mau manual juga nggak apa-apa, monggo terserah. Ini cuman apa ya, opsional, nggak harus pakai itu. Bisa manual juga. Belum. Jangan lupa ini apa namanya, harus di loginkan dulu ya. Gemininya harus login dulu. Kalau nggak login nggak mungkin bisa. Tunggu ya, masih lama ini. 16 anak. Saya pause dulu sih. Nah, lanjut ya. Ini total berapa menit barusan ya? Enggak ngasih berapa menit. Ini sudah ke-generate sebanyak 16 anak ini. Semua ke-generate sudah 16 anak ini. Ini sampai anak ke yang 16. Saya gini sudah. Monggo dengan copy dari absen 1 APB, salin deskripsi, balik ke sini, paste, enter. Ya ini salin, jati diri, ya. Ini paste, enter. Ini juga deskripsi yang anak ke-1, paste, enter. Nah, ini sudah sesuai. Kalaupun misalkan bahasanya karena ternyata kok misalkan terlalu tinggi atau kurang pas gitu, bisa diedit manual lagi di sini. Ininya dicek lagi ya, karena ini buatan AI, tidak mungkin seluas dari manusia. Ini ke deskripsi anak ke absen kedua, salin untuk nilai agama dan budi pekerti, kembali ke ini APB. Terus ini jangan lupa, ini mending gini aja sudah, samakan semua biasa semua. Ini kan pasti untuk anak TK sudah pasti sesuai harapan semua. Pokoknya nggak tahu saya kalau ganjil saja ada yang masih belum. Kenapa harus sesuai? Ini dengan catatan tadi sudah diisi semua ya. Ini data contoh aja tadi yang diisi. Nah, yang di sini cuma contoh aja, masalah sama. Itu harus sesuai sama yang di Excel, aplikasi rapornya sudah saya buat ya. Nah, ini harus diisi semua. Kalaupun tidak diisi, berarti ya tandanya akan tampil semua di sininya akan tampil semua. Itu pengecualian aja. Jadi saya tuntaskan sampai nomor 2 dulu. Absen 1, absen 2, jati diri. Nah, jati diri paste sini,
dasar literasi, salin, balik ke sini. Nah, paste. Ini misalkan kok bahasanya terlalu tinggi mungkin. Lalu ada yang, nah ini mungkin ada bintang apa, gak terlalu bagus dilihatnya mungkin. Ini kan karena generate dari Gemini. Maka akan tampil misalkan literasi saja. Nah, ini sudah sesuai ini. Jadi, nah kita cek ya. Dasar-dasar literasi. Anak 314 itu tidak boleh ada di sini. Nah, tidak boleh ada di deskripsi. Nomor 3 itu apa tadi? Coba. Dasar-dasar literasi anak nomor 1 ya tadi ya. Dasar di elemen dasar-dasar literasi anak nomor 1 itu yang nggak boleh tampil di 134. 1 ini pola simetri gunung berapi menghitung. Nah, kalau dilihat jangan sampai kalau di print di literasi ini anak nomor 1. Nah, di sini sudah nggak mungkin, di sini sudah nggak mungkin ada tentang anak nomor indeks ke 1 tadi. Sudah nggak mungkin ada di situ, sudah mungkin ada di sini. Ini pun nama Andi juga ini sesuai placeholder tadi, nggak usah ngetik manual sudah ini. Nah ini kan placeholder nama ini. Kalau misalkan namanya terlalu ini, nggak usah nama, iya aja, iya menunjukkan inisiatif misalkan. Ini juga misalkan mau dikasih enter ya, ini kan misalkan, nah kita lihat ya di print, dicetak literasi anak nomor 1 misalkan. Ini kok terlalu panjang, enaknya dikasih enter. Itu gak bisa langsung dikasih enter, kita kasih placeholder aja. Misalkan ini sampai sini. Selain itu misalkan kasih placeholder aja, kurung kurawal, kurung buka, kurung tutup kurawal, enter. Habis itu kita lihat cek literasi. Nah ini sudah otomatis. Selain di enter ada tabnya, ada indentasinya di sini ya, jadi otomatis sudah. Ini Andi berkembang sesuai harapan dalam kegiatan ini semua tadi yang ambil dari elemen kegiatan terkecuali indeks nomor berapa tadi, 136. Terkecuali itu deskripsinya sesuai juga, tapi ya tetap karena deskripsi terbatas ini ya, kertasnya nggak mungkin ini dikasihkan semua. Ini kayak mungkin gambaran besar yang dari Gemini. Kurang lebih itu untuk mengisi nilai ya. Nah, yang penting itu. Ini juga perkembangan ini sebenarnya minta dari Gemini juga bisa ini. Misalkan buat lihat lagi Gemini, misalnya jenis Gemini Google misalkan. Saya buatkan contoh juga guys sekalian. Buatkan variasi dari contoh ini. Paste, dikasih petik 2, paste, tutup petik 2. Buat total, karena tadi 16 anak, total 16 variasi dengan usah kayak gitu, maksudnya dengan apa ya bahasanya, intonasi positif misalkan gitu ya. Ini ala-ala aja, enter. Nah dari Gemini udah dibuatkan nih tuh, kemampuan berinteraksi, perkembangan, ini. Jadi semua
bisa dibuatkan dari Gemini. Tinggal paste yang sudah positif semua kan, paste enter, ini paste enter. Kalau di print ya sesuai itu tadi. Nah, sesuai sudah. Melihat perkembangan, sungguh pengalaman yang mencerahkan. Melihat, nah ini mungkin mencerahkan kuning kurang cocok, bisa diedit juga di sini. Nah, di sini kurang ini mana ini pengalamannya menyenangkan misalkan, masih bisa diedit. Jadi semua yang dari Gemini, ChatGPT atau apapun itu nggak mungkin perfect, pasti bagus, pasti hasilnya bagus sesuai keinginan kita kan, nggak mungkin. Jadi kita harus sesuaikan tentang ya kurang lebih gitu ya penilai. Ini perkembangan sudah, capaian tadi pasti BSH sudah, atau mungkin ada yang kurang, atau bahkan BSB berkembang sangat baik ya berkembang sangat baik juga. Mohon terserah tidak tampil. Kalau misalkan ini semua Andi ini tampil semua atau kompeten semua atau masuk terus, tinggal dihapus aja nanti. Tapi ini generate lagi, makanya itu sebelum generate deskripsi mending ini dituntaskan dulu semua, ABB jadi diri. Jadi sekali generate biar nggak nunggu lama, sudah pasti ininya gitu. Deskripsi terakhir aja nggak apa sebenarnya. Sudah ya kurang lebih gitu ya untuk nilai agama dan dipekerti, jadi diri, dasar literasi atau nilainya ini. Misalkan ada pertanyaan atau apa yang kurang jelas, monggo sampean hubungi saya lewat WA. Ini kembali ke home ya. Elemen tadi sudah, sekolah sudah, siswa sudah, nilai sudah. Kalau jasmani biasa, normal kayak biasa. Ini juga template normal semua, lengkap. Misalkan ada yang nggak baik, ya kita yang beda kita tambahin makna aja. Kalau yang ini juga sama, berat badan awal, berat badan akhir. Ini nggak usah dikasih senti atau berat badan yang kilo ya. Sudah nggak usah dikasih satuan guys, karena kalau di print sudah otomatis ada satuannya di sini. Ini ada merah-merahnya, ini maksudnya informasi dari saya aja, ini nggak mungkin ke print ini. Jadi misalkan ternyata di sini nggak butuh baris untuk riwayat penyakit, ya tinggal dihapus nanti. Hapusnya caranya di sini nih, ada tulisannya. Jika ada perubahan, edit di header worksheet jasmani. Kita masuk ke jasmani berarti ini. Edit jasmani. Nah, masuk di headernya, di kepalanya, di header ini. Nah, ini. Karena ini bukan riwayat penyakit ternyata. Bukan ternyata. Misalkan ada perubahan tentang imunisasi, kapsul, ABC, misalkan apa gitu. Nanti otomatis yang di sini ABC juga gitu. Semua anak ABC semua juga, tidak perlu ngedit satu persatu. Misalkan ya itu semua yang ada ini merah-merahnya ini juga bisa diedit sesuai keterangan yang ada di ini Excel yang saya buat keterangan ini. Nah, jenis kegiatan juga sama, menari, bahasa Inggris, mewarnai, terapi keagamaan. Kita ngeditnya di absensi dan ekstra, sama aja. Ngedit di sini juga sama, jasmani atau absensi dan ekstra juga sama. Misalkan bukan menari, tapi menyanyi. Misalkan kalau di print nanti ya di sini menyanyi sudah. Keterangannya sesuai itu, sesuai nomor. Misalkan menyanyi untuk Andi BSB. Kalau di print, nah untuk Andi ini sudah, nah ini BSB ya. Kalau misalkan ini kalau misalkan nggak bisa berubah gini, tunggu sebentar ya, soalnya nggak nge-lag kadang formulanya karena terlalu banyak, jadi agak
lemot jadinya, kalkulasinya agak delay. Nah, misalkan baju ya, ini kan kosong, tinggal dikasih, misalkan baju kan urut nomor 2, kasih penyanyinya BB, ininya BSH, ininya BSB, ininya BB. Kalau di print sudah otomatis, termasuk juga absensi sama ekstra tak jadikan satu biar nggak terlalu banyak. Ini juga tinggal ngisi manual satu persatu di total sendiri ya, sama pencatatan yang ada di buku bapak ibu semuanya. Misalkan di total sendiri sudah berapa, sudah. Nah sekarang untuk upload foto anak ya, untuk upload foto anak ini sebenarnya bisa dikasih foto, bisa enggak. Ini nanti tak kasih template gini aja sudah, ini dikosongin. Ini kan cuma contoh ya. Kalau mau ngeklik tambahkan foto ini kan cuma data dummy. Misalkan klik Andi itu fotonya ini, misalkan klik cari fotonya ada di mana. Ini saya kasih di sini. Foto. Misalkan contoh ini. Nah, ini karena apa namanya? Resolusi ukuran fotonya 1:1, ini 9:16 kalau nggak salah. Ini kita harus ubah dulu ke 4x6 karena ini saya buat 4x6 semua. Jadi kalau misalkan ini dipaksa, kotak ini dipaksa 4x6, bakal gini hasilnya. Nah, bakal ceper, jelek hasilnya. Kalau di print jelek, kan nomor urut 1 tadi ya. Nah, bakal jelek, di print tak mungkin bagus, ini sudah hasilnya jelek. Caranya gini, lagi saya kasih caranya juga. Jadi masuk ke edit foto lagi ya. Nah, ini tidak usah dihapus, sudah tidak apa-apa, upload ulang aja nanti. Caranya harus pakai website khusus. Di Google banyak sebenarnya, cari aja kalau di Google resize image. Ini yang saya rekomendasikan yang ini. Jadi gini, buka Chrome-nya ya, cari image resizer 4x6. Ini kan banyak, cari yang ini, image resizer.word. Kalau diklik, nah masuk ke sini. Kenapa pakai ini? Saya sarankan pakai ini, soalnya gini, klik ya. Nah ini raport, record, foto. Misalnya gini, masukkan ini ya, yang foto yang masih belum sesuai, klik open. Nah, ini kita bisa pilih gerakan sampai mana. Takutnya ini kan jelek kan hasilnya, dipaskan dulu, habis itu di download. Taruh di mana sesuai folder. Hati sudah raport, record, foto, satu folder ini ya, save. Jadi fotonya nanti ada di sini dengan tambahan 4x6. Ini sudah sesuai ini. Kalau diupload, dimasukkan ke raport, klik upload. Nah, ini sudah ada 4x6. Jangan yang ini juga, jangan yang ini guys, klik yang ini. Oke. Nah, jadi bagus gambarnya. Nah, kalau di print juga hasilnya bagus. Nah, kenapa? Nah, ini pertanyaannya. Kenapa kok pakai ini website ini? Padahal di Google juga banyak image 4x6. Nah, ini juga bisa sebenarnya, gratis, sama-sama bisa. Cuman kalau di sini, kan ini. Nah, kita nggak bisa ini manual, kita bisa ngatur manual, otomatis nanti ini diambil di tengahnya kayak tidak bisa sesuai. Nah, kasusnya gini. Nah, kita kembali ke sini ya, ini gerakan dulu. Enggak apa ya,
gak enak lah buat apa namanya, buat ngeditnya. Jadi gini, ini nggak perlu refresh atau upload ulang, jadi tinggal ini change image, misalkan ini. Nah ini misalnya kasusnya ini mau diambil salah satu aja, misalkan misalkan bapak ibu punya foto tapi isinya dua, nah bisa diambil cuma ini tak, nah bisa diambil ini tak, nah kayak ini tak. Jadi gini, download, simpan, nggak perlu upload, nggak perlu upload, download ini sebenarnya prosesnya ada di laptop kita, nggak terupload di internet, ini foto kita nggak terupload di internet, jadi aman. Jadi ini kan sudah yang ini ya, misalkan yang ini juga tinggal di save, di download. Nah jadi ini ada dua, nah ini yang ini sama ini, jadi kan nggak perlu upload ulang satu persatu. Jadi kalau yang ini ya ini bisa diedit manual lagi. Nah, misalkan nah jadi ini diklik, misalkan nah ini diklik sudah sesuai, nah sudah sesuai. Nah ini ya, ini misalkan yang cewek sih sudah sesuai, begitu juga semuanya. Jadi eh, tinggal change image. Kalau buat yang lain ya misalkan ini contoh. Nah sudah pas ini, oh enggak sih, enggak pas 4x6, ada lebihnya dikit. Bisa gini tau, di download, save, change lagi, misalkan yang ini kan kotak 1:1 kan. Ini juga disesuaikan, download, save. Jadi jadinya tinggal klik ini, sudah yang ada 4x6 nih. Ini kalaupun tidak siap anak difoto semua, ya dihapus saja sudah. Nah ini dihapus ya, ini kan nomor 5 Fajar ya, cara saya coba dulu ya. Nomor 5 Fajar, gambarnya anak kecil. Nah ini ya, kalau di sini agak perot memang, kalau di print sudah bagus resolusi. Nah ini sudah pas poin, sengaja emang dapat. Nomor 5 kan ini ya, misalkan oh ternyata fotonya salah, tidak sempat foto lagi anak ini, tinggal hapus aja sudah. Ininya juga tulisan-tulisan ini hiraukan aja, tidak perlu diedit atau apa, pokoknya tombolnya cuma klik atau dihapus fotonya. Ini misalnya dihapus juga ya tidak apa-apa. Kalau di print, nah nomor 5 sudah nggak ada fotonya ya, sudah nggak ada fotonya tadi. Nah, ya kurang lebih sih gitu ya. Untuk elemen kegiatan yaitu tadi, jangan lupa indeks yang dihitung ya, yang diperhatikan ya. Jadi nggak perlu kasih satu, ini nomor 4 titik, nggak perlu sudah. Jadi kecuali yang ditulis di sini nama KD-nya, nomor KD-nya misalnya 1.1.2, ntar monggo tidak apa-apa, bisa juga di situ 3.2.1 misalkan, nggak apa-apa. Nah kalau di print ABB nanti gini. Nah ini kan kelihatannya tadi kan yang ini nomor 1 yang nggak ada kayaknya. Oh iya ya, nomor 2 Fajar ini nomor 2 itu nggak ada, jadi nggak kelihatan. Nah benar, mending gini sudah. Atau sekalian nggak usah nomor-nomor, langsung kegiatan poin, langsung kegiatan poin, langsung kegiatan. Tapi di elemen kegiatan nggak usah kasih poin-poin, sudah langsung aja kayak gini. Nah,
Kalau iya sudah sesuai semua, insya Allah sudah sesuai. Kalau ngeprint semua halaman ini, jadi nggak perlu ngeprint satu persatu, sudah semua halaman, file, print, nah ini sesuai. Sekarang posisi Fajar nomor 5 sudah di print. Mau lanjut nomor 6, siapa ini? Fajar Saputra, tadi Fajar siapa itu? Nah, misalkan tinggal di print lagi. Nah, misalnya sudah terlanjur di print semua, ternyata nama anak misalkan nomor 9 Putri ini ternyata anak nomor 5 misalkan, tinggal di print ini atau wes nama anaknya atau data siswa ini. Nah ini oke, nomor 9 tadi ya. Nah ini anak kelima, tinggal di print ini atau wes file print. Nah yang di print cuman khusus tentang nama anak ini atau wes, yang ada perubahan nanti. Ini juga bisa diakses dari sini ya siswa. Jadi kan gini, aku siswa di print sama aja kok, sama siswa ini. Intinya sama, mengarah ke sini semua, sama aja kok. Print. Nah, kalau ngeprint satu persatu, misalkan ada perubahan, sebenarnya bisa langsung dari semua halaman di print. Nah, ini kan semua halaman bisa di print dari, ini kan totalnya 7. Misalkan yang di print cuman nama siswanya tok, nomor halaman 3. Nah, halaman 3 misalnya wis 3 dari 3 print. Sebenarnya bisa gitu, biar langsung pakai ini, tes siswa, file, print, khusus anak, nomor urut berapa Putri itu yang akan di print siswa ini. Nah, ini kalau enable kontennya tadi nggak ke klik, ini nggak mungkin berfungsi ini, soalnya semua formula ada kaitannya sama ini. Oh iya, jangan lupa ya terakhir, misalkan ada siswa ini ya, kalau misalkan salah, ternyata awalnya misalkan Fajar 2 misalkan, ternyata Fajar 2 ini ada di sini, jangan ditarik gini, ini akan merubah. Nah ya ini kan nggak bisa juga, mungkin pokoknya ini ya jangan sesekali narik-narik, pindah-pindah data misalkan ini ya, taruh di, nah ini kan bisa ya, jangan sesekali pindah-pindah gitu. Mending kalau mau pindah di copy paste. Karena apa? Kadang ada formula yang menetapkan di kolom ini sama baris ini. Jadi misalkan ini dipindah, otomatis nanti formulanya pindah, akan mempengaruhi sama yang lain. Takutnya formulanya itu konflik sama yang lain. Jadi harusnya formulanya aman-aman aja, karena kena geser, tidak sengaja, mungkin tidak sengaja kena geser, bakal merubah semua yang lain. Jadi gitu. Ya kurang lebih gitu ya. Sekolah sudah, siswa ya kayak tadi itu. Nanti saya kasih file ini sudah. Nah, master rapot sama data bersih. Ini kan dari Dapodik kan, ambil dari Dapodik. Ini cuma contoh kegiatan, tak perlu. Ini tadi data dari Dapodik. Ini nanti saya kasih 2 ini. Ini untuk rapotnya, ini untuk membersihkan datanya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu ngisi manual. Ini sudah saya buat otomatis. Nah ini apalagi tempat tanggal lahir ini. Kan dulu kan gini. Nah, misalkan ngambil dari Dapodik ini. Nah ini mentahnya misalkan. Ini Andi Nurhaliza misalkan. Bogor kan masih gini. Bogor, tanggal lahir 18 bulan 11. Sedangkan 18 Bogor 18 November 2008.
ini kan manual, capek satu persatu. Nah, jadi solusinya saya buatkan yang sudah diproses ini sudah. Nah, ini otomatis sudah sesuai 18 November 2018. Kalau Garut, Garut. Ini sudah sesuai semua, intinya sudah sesuai. Nah, tinggal copy dari Dapodik ya, dimasukkan ke yang mentah, paste semua, otomatis yang diproses ini sudah terproses otomatis. Habis itu dari proses otomatis ini masukkan ke master, raportnya langsung sudah. Jangan lupa jangan dimasukkan nomor, jangan di copy juga nomor absennya ya. Jadi ya, jadi ininya aja yang di copy. Nah, semua sampai ujung sini. Nah, kalau sudah close, nah, ini bisa diedit ulang ini. Ininya data sudah bersih untuk dimasukkan ke raport ini yang itu cuma. Kalau mau manual ya monggo, terserah. Ya kurang lebih itu ya. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, monggo dengan ditanyakan langsung lewat WA.